soal bansos, agar bansos atau apapun sumber daya negara tidak dipersonalisasi dan dipersonifikasi. Semua distribusi harus lewat prosedur, tidak ada boleh pembagian dengan natura, tetapi memang harus cash transfer, dan tidak ada lagi bagi-bagi oleh pejabat politik atau pejabat publik berlatar belakang politik, terutama pada saat tahapan pemilu berjalan. Baik, saya akan kembali ke Bang Ciko dan Bang Iqbal. Lalu seperti apa sih agar tidak terjadi lagi politisasi bansos berulang setiap pemilu, dan yang diuntungkan sebenarnya harusnya rakyat, bukan peserta pemilu, bukan partai, bukan siapapun. Bang Ciko, adakah caranya? Kalau mau jujur, saya jawab adalah begini. Kita harus memilih kandidat-kandidat yang punya integritas, yang punya moral, punya batasan-batasan moral dan etika, ya, yang tidak mencari celah-celah dalam aturan-aturan yang dibuat oleh kelompoknya atau kelompok lain. Nah, ini yang sebenarnya yang paling penting di Indonesia. Kan seperti saya katakan tadi, apa yang terjadi di Jepang misalnya. Kan tidak diatur dalam peraturan, tetapi itu nilai moralnya sudah tinggi. Nilai moralnya yang tinggi, dan seharusnya tidak begitu sulit buat kita yang negara Pancasila di mana semuanya mengadut agama. Agamanya bisa berbeda, tetapi semua punya batasan-batasan, punya aturan-aturan yang minimal sama, soal budi pekerti dan lain-lain. Ini yang saya rasa ke depan harus lebih lakukan lagi. Tapi kalau kita bicara aturan, kalau kita bicara dengan aturan, tadi kan sudah disampaikan KPK sudah melakukan himbauan. Nah, himbauan ini kan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Ngabalin tadi. Kita bicarakan di DPR bagaimana membuat aturan-aturan yang bisa menekan kemungkinan-kemungkinan adanya eksploitasi dan politisasi bansos seperti yang kita lihat dan rasakan hari-hari ini. Anda tetap bersikukuh dengan statement itu ya? Iya, Anda tetap memegang pada statement itu? Saya rasa masyarakat melihat dan merasakan. Ini kan nggak bisa diatur-atur. Rasanya orang lihat, penglihatan orang nggak bisa diatur-atur. Gitu. Tapi kayaknya kalau hanya pada moral, mungkin perlu proses yang lebih panjang. 5 tahun lagi kita akan berhadapan dengan pemilu yang sama. Adakah kemudian undang-undang yang bisa didorong di DPR, Mas Iqbal? Minimal undang-undang misalnya kelembagaan presidenan yang saat ini memang juga nggak ada. Ya, saya kira kalau bicara etika dan moral ini kan bicara tentang individu ya. Bicara tentang kenegarawanan. Nah, ini menjadi masalah sekarang. Makanya tadi saya agak kecewa hari ini dengan Bang Ngabalin ya, ngomongnya kau ya, itu nggak pantas lah bagi seorang jubir istana itu. Itu di warung kopi bagusnya. Makanya saya kritik Pak Presiden kok bisa nempatin orang seperti ini di istana gitu. Itu nggak pantas menurut saya. Kita mulai dari jubirnya aja lah. Nanti saya jawab. Ya. Nanti saya jawab kau. Jadi kita ini kalau berdialog harus dengan suasana yang santai, kepala dingin gitu loh. Pak Jokowinya aja santai aja kok. Nggak bisa gitu santai kalau caramu fitnah, ngapain jubirnya yang begitu. Itu nggak bisa kan santai. Baik, itu nggak bisa tahan dulu. Baik. santai. Sebentar, Mas Iqbal belum saya siap. Apakah kemudian ada upaya yang akan dilakukan di DPR minimal dari sisi legislatif? Iya, saya kira memang tentang pemilu ya ini harus menjadi kunci utama bagaimana keteladanan pemimpin. Ini kita akan menghadapi pilkada loh. Nanti semua orang kepala daerah akan menurunkan anaknya, istrinya. Ya, kenapa? Karena sudah ada contohnya. Dan yang kepala daerahnya itu masih menjabat, dia akan menggunakan segala cara ya dengan program-program yang dia miliki. Ini tentu saja menjadi salah satu pentingnya tentang undang-undang pemilu kita, ditambahkan pasal tentang bagaimana penyalahgunaan kekuasaan itu sangat penting dihindari. Jadi saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sejarah, ya sejarah kelam bagi demokrasi kita. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, kalau kami hanya diam saja, maka kualitas demokrasi kita akan menurun. Jadi ini bukan urusan nggak bisa move on dan bukan, ini bukan omong-omong. Kita bicara data. Saya tanya angka kemiskinan nggak bisa jawab. Ya, ini angka data. Kita tanya data gitu. Baik, saya lempar ke Bang Ngabalin sebelum saya ke Bang Dev dan juga Mbak Titi. Silakan, Anda tanggapi. Dan lama-lama kau dengar baik-baik, Bal. Dulu DPR itu membuat satu sistem namanya Satuan 3. Setelah kita bicara itu anggaran, pemerintah dengan DPR, kita bicarakan di Dewan Parlemen, di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, itu ada namanya Satuan 3. Pemerintah memprogram apa, semua harus diketahui oleh DPR pada waktu itu. Saya DPR-nya 2004-2009 itu. Tetapi selama perjalanan, maka itu pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena keputusan DPR dan pemerintah itu final belanjanya. Bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu pemerintah yang tahu. By name, by address, dengan data yang lengkap. Jadi, bicara apa lagi yang kira-kira Anda bisa lakukan itu, Iqbal? Makanya kalau Anda bicara malam ini seperti orang yang punya kearifan dan kebijakan, arif dan bijak tentang bagaimana pencalonan anak bupati, gubernur, karena sudah ada contoh. Kau mimpi, baru pertama kali kau lihat.
undang-undang itu dibuat berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR. Kok tiba-tiba kau bicara seperti hari ini? Makanya saya bilang nggak bisa hadapi kalian itu dengan tenang-tenang dan teduh. Karena kau menyebarkan fitnah, kau mengadu domba orang, memfitnah orang tanpa data. Makanya saya lawan kau semua, Iqbal. Jadi tidak usah kau data seperti orang kemiskinan aja nggak bisa jawab. Kau saya kan tidak bicara mungkin data, Bang tenang Ngabalin. bicara kalau menghadapi Saya kalian tanya, itu. kemiskinan kita nurun atau Iqbal. naik? Oke, Untung baik. saya tidak ada di studio. Saya kasih tahu Baik, kau. jangan. Bang Ngabalin, baik. Tolong berikan kesempatan dan saling menghormati sesama narasumber dalam program ini. Oke, baik. Saya akan ke Mas Dev. Baik, Bang Ngabalin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Silakan Mas Dev. Apa yang akan juga didorong oleh Golkar bahwa kemudian bansos itu tidak ada politisasi, tidak ada manipulasi dan adil untuk semua peserta pemilu? Ya gini, pertama bansos ini kan ramai dibahas. Kenapa? Karena sekarang Mas Gibran putra presiden maju sebagai wakil presiden, menang mutlak lebih dari 58%. Nah, akhirnya jadi ramai dibahas. Ya, salah satu yang paling muncul, yang paling enak diserang adalah bansos. Bansos itu kan tadi saya katakan sudah berjalan setiap tahun semenjak ada republik ini. Jumlahnya fluktuatif tergantung dari kebutuhan dan juga hasil data yang diterima oleh pemerintah. Nah, jadi kalau kita mau bicara memperbaiki sistem bansos ini, ya mungkin dari sistem pengawasannya, sistem pembagiannya, terus juga check and rechecknya dari mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi bahkan sampai tingkat pusat, ada pemeriksaan berlapis secara berkala. Agar tepat sasaran ya? Tepat sasaran, sehingga masyarakat yang menerimanya itu adalah benar-benar yang berhak. Gitu. Kenapa gini? Saya juga penting juga saya sampaikan, karena tiap kali hasil pilkada, pilkades ya, kalau di tempat saya namanya pilkuwu ya. Nah, itu pun juga selepas pemilihan pasti ada jadi masalah yang tadinya dukung salah satu calon yang kalah tiba-tiba di tahun berikutnya kehilangan haknya. Nah, hal ini selalu sering terjadi. Nah, sekarang itu dari kita semua yang dari PKS, PDI, Golkar, ya kita juga harus bersama-sama bisa menjaga kedaulatan negara agar memastikan jangan sampai pemenang pemilu ya atau pemenang pilkada merampas haknya masyarakatnya. Oke, baik. Mbak Titi, singkat saja. Satu kalimat terakhir sebelum Undang-undang pemilu harus direvisi ya, terutama soal pengawasan dan penegakan hukum, termasuk juga akuntabilitas dana kampanye. Evaluasi menyeluruh harus kita lakukan bukan hanya untuk pilpres, tapi juga pemilu legislatif. Yang kedua, khusus soal bansos, agar bansos atau apapun sumber daya negara tidak dipersonalisasi dan dipersonifikasi, semua distribusi harus lewat prosedur, tidak ada boleh pembagian dengan natura, tetapi memang harus cash transfer dan tidak ada lagi bagi-bagi oleh pejabat politik atau pejabat publik berlatar belakang politik, terutama pada saat tahapan pemilu berjalan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semoga memang jadi catatan kita semua bagaimana bansos itu memang harus diterima kepada yang berhak tanpa ada manipulasi, nepotisme maupun juga diskriminasi terhadap kompetisi yang berjalan pada pemilu. Terima kasih banyak pemirsa. Saya Fitri Malik undur diri. Kita jumpa lagi pekan depan di Panggung Demokrasi. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.